Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Dwi Mei Avenita dan teman saya Nana Listiana akan mempresentasikan materi perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan penilaian oleh pendidik. Video ini kami buat guna memenuhi tugas evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Husni, SPDI MPD. Jadi, untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar peserta didik terkait sikap, pengetahuan, dan keterampilan, perlu adanya langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan penilaian hasil belajar di SD. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan penilaian meliputi yang pertama ada penilaian sikap, yang kedua ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Penilaian sikap adalah kegiatan untuk mengetahui perilaku peserta didik pada saat pembelajaran dan di luar pembelajaran yang dilakukan untuk pembinaan perilaku sesuai budi pekerti dalam membentuk karakteristik peserta didik. Cara melakukan penilaian sikap ada 3. Yang pertama, penilaian jurnal menggunakan teknik observasi. Yang kedua, penilaian diri. Yang ketiga, penilaian antar teman. Penilaian sikap meliputi perencanaan penilaian sikap. Langkah-langkah perencanaan penilaian sikap adalah yang pertama, menentukan sikap yang akan dikembangkan di sekolah mengacu pada KI 1 dan KI 2. Yang kedua, menentukan indikator sesuai sikap yang akan dikembangkan. Yang ketiga, merancang kegiatan pembelajaran yang dapat memunculkan sikap yang telah ditentukan. Pelaksanaan penilaian sikap. Yang pertama, mengamati perilaku peserta didik pada saat pembelajaran dan di luar pembelajaran. Yang kedua, mencatat perilaku-perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi. Yang ketiga, mencatat perilaku-perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi. Pengelolaan penilaian sikap. Langkah-langkah untuk membuat deskripsi nilai sikap selama 1 semester. Yang pertama, guru kelas dan guru muatan pelajaran harus mengelompokkan atau menandai catatan-catatan. Yang kedua, guru kelas membuat rekapitulasi sikap dalam jangka waktu 1 semester. Yang ketiga, guru kelas mengumpulkan deskripsi singkat sikap dari guru muatan pelajaran. Yang kedua, setelah penilaian sikap yaitu ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Penilaian pengetahuan dan keterampilan dapat dilakukan secara terpisah maupun terpadu. Penilaian pengetahuan dan keterampilan mengacu pada KI 3 dan KI 4. Penilaian pengetahuan digunakan apakah peserta didik sudah mencapai pengetahuan dan kompetensi tertentu, sedangkan penilaian keterampilan digunakan untuk mengukur keterampilan peserta didik. Perencanaan penilaian pengetahuan dan pengetahuan. Langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, pemetaan kompetensi dasar atau KD muatan pelajaran. Pemetaan KD ini digunakan sebagai dasar perancangan kegiatan penilaian baik yang bersifat harian, per tema maupun per semester. Yang kedua adalah penentuan KKM. Menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas kompetensi, serta kemampuan sumber daya pendukung meliputi warga sekolah, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembelajaran. Yang ketiga yaitu perancangan bentuk dan teknik penilaian. Bentuk penilaian dirancang berdasarkan hasil pemetaan KD yang telah dilakukan. Setiap bentuk penilaian membutuhkan instrumen yang dilakukan. Jika bentuk penilaian tes, maka instrumennya berupa butir-butir soal. Jika bentuk penilaian non-tes, maka instrumennya dapat berupa daftar cek atau rubrik.
Yang keempat yaitu perancangan instrumen penilaian. Instrumen penilaian adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai atau mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Jenis instrumen dipilih sesuai dengan bentuk penilaian. Terima kasih. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Nana Listiana. Selanjutnya, yang kedua ada pelaksanaan penilaian. Yang pertama, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan dilakukan tidak hanya dengan tes tertulis, tetapi dapat juga dilakukan dengan tes lisan dan penugasan. Penilaian tes dilakukan seperti penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Penilaian harian atau PH. Penilaian harian dilaksanakan setelah menyelesaikan pembelajaran subtema. Penilaian tengah semester atau PTS. Penilaian tengah semester dilaksanakan setelah menyelesaikan separuh dari jumlah tema dan 1 semester atau 8 sampai dengan 9 minggu belajar efektif. Yang ketiga ada penilaian akhir semester atau PAS. Penilaian akhir semester dilaksanakan setelah menyelesaikan seluruh tema atau dalam 1 semester belajar efektif. Yang kedua ada penilaian keterampilan. Pelaksanaan penilaian keterampilan bertujuan untuk memperoleh informasi tercapainya KD pada suatu muatan pembelajaran keterampilan, yaitu ada 2, kinerja atau praktik, kinerja atau produk. Kinerja atau praktik adalah penilaian keterampilan dengan teknik kinerja praktik yang mengutamakan penilaian proses, dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan suatu percobaan tertentu. Yang kedua, kinerja atau produk. Penilaian keterampilan dengan teknik kinerja atau produk disebut penilaian produk. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik menghasilkan produk-produk teknologi atau seni. Selanjutnya ada pengelolaan penilaian. Pengelolaan penilaian. Penilaian oleh guru digunakan untuk mengetahui tercapainya kompetensi peserta didik sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan bahan penyusunan rapat peserta didik. Hasil penilaian harian atau proses dianalisis untuk mengetahui perkembangan capaian kompetensi peserta didik dan digunakan untuk menentukan tindakan yang perlu dilakukan pada peserta didik atau melakukan program remedial atau pengayaan. Nilai pengetahuan dan keterampilan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan angka dengan skala 0 sampai dengan 100 serta dibuat deskripsi capaian kemampuan peserta didik. Deskripsi tersebut berupa kalimat positif terkait capaian kemampuan peserta didik dalam setiap muatan pembelajaran yang mengacu pada setiap KD pada muatan mata pelajaran. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengelolaan capaian kompetensi peserta didik selama 1 semester secara kuantitatif untuk mendapatkan capaian kompetensi. Pertama yaitu nilai penilaian harian atau NPH merupakan catatan atau kumpulan penilaian harian berupa tes atau non-tes. Pada setiap KD permuatan, penilaian digunakan sebagai bahan pertimbangan remedi atau pengayaan. Yang kedua yaitu ada nilai penilaian tengah semester atau NPTS merupakan nilai setiap KD pengetahuan dan keterampilan per mata pelajaran yang dilakukan pada tengah semester melalui tes tertulis maupun praktik. Yang ketiga, nilai penilaian akhir semester atau NPAS merupakan nilai setiap KD pengetahuan dan keterampilan per mata pelajaran yang dilaksanakan di akhir semester melalui tes tertulis atau praktik. Yang keempat, nilai akhir semester atau NAS diperoleh dari NPH, NPTS, dan NPAS pada KD permuatan mata pelajaran dengan menggunakan rumus.
Yang terakhir, predikat diperoleh dari hasil nilai akhir masing-masing muatan pelajaran sebelum dideskripsikan di rapot. Nah, selanjutnya di dalam makalah kita terdapat contoh pengelolaan penilaian oleh pendidik. Nah, ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, silahkan dilihat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.